Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, jika hari ini kita kembali dipersatukan di dalam ibadah online, mari bersama-sama Bapak Ibu kita mempersiapkan hati, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami manusia. Tuhan, kami bersyukur jika pagi ini bersama-sama kami boleh datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kami, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir ibadah kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih buat hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita, sama-sama kita akan membaca Mazmur. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari bersama-sama kita mau datang dengan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur karena kita ada boleh berdiri di hadapan Tuhan, itu semata-mata karena anugerah-Nya. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku ada untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, biarlah hanya karena anugerah Tuhan kita boleh dimampukan menghadapi hari-hari ini. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita, kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita, dan tak bosan-bosannya kita terus membangun persekutuan di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk Tuhan berbicara kepada kita di kesempatan ibadah saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur oleh sebab segala pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami boleh ada pada hari ini, itu bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Saatnya bersama-sama pada kesempatan ini, kami hendak membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kami pahami, sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan pada saat ini. Berkati pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan, sehat senantiasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring.
Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Berbahagialah setiap kita, anak-anak Tuhan yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dari peristiwa ini yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, dikisahkan bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi posisi Yesus pada waktu itu berada di lokasi perbatasan, yaitu perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat pelayanan Tuhan Yesus ketika melakukan pekabaran Injil, menyampaikan kasih Allah kepada dunia ini, yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya, dia pergi dari satu kota ke kota lain. Dia pergi dari satu desa ke desa yang lain. Nah, tentunya dari peristiwa ini, pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-murid tentu banyak perbatasan-perbatasan wilayah, baik itu perbatasan provinsi, baik itu perbatasan kota atau wilayah-wilayah tertentu yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus bersama para murid dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ia memasuki suatu desa pada ayat 12, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi mereka 10 orang serempak dan kompak. Mereka berteriak dengan satu suara, yaitu Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tentu ada satu penderitaan yang sedang mereka hadapi, yang sedang mereka alami, sehingga meminta kepada Tuhan Yesus agar mereka mendapatkan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat 10 orang kusta ini, mereka sadar siapakah dirinya. Makanya mereka tetap menjaga jarak dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak berani dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Dengan kondisi mereka ini, mereka sangat terikat dengan situasi dan kondisinya. Bahkan gerak ruangnya begitu sangat terbatas. Dan bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dihindari oleh banyak orang. Mereka dihindari oleh banyak orang karena mereka dianggap seperti seorang yang sedang kena kutukan. Dan dalam pandangan masyarakat Yahudi, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sedang mengalami penyakit kusta ini adalah suatu aib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan mereka tidak bisa berkomunikasi secara bebas dengan orang-orang yang sehat. Jadi tetap hubungan harus dijaga begitu ketat, dan bahkan mereka harus membatasi dirinya sedemikian rupa. Dan kita bisa melihat kondisi seperti ini, saudara-saudara, betapa mereka sangat terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi psikologi mereka tentu kalau kita amati, mereka bukan orang merdeka. Mereka tidak merdeka.
Mereka terkungkung, mereka terpenjara dengan kondisinya. Ini adalah satu penderitaan yang luar biasa yang sedang mereka alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sama-sama mengalami pengalaman yang sama, ketika mereka sama-sama mengalami hal yang sesungguhnya tidak mereka inginkan, tetapi dalam kebersamaan itu, saudara-saudara, ada satu kesepakatan, ada satu kekompakan di antara mereka, karena mereka langsung berteriak, mereka langsung berseru kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan kita ingat, mereka datang kepada pribadi yang tepat. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi mereka datang kepada pribadi yang tepat. Nah, demikian juga dalam setiap persoalan yang kita alami, persoalan-persoalan yang membuat hidup kita menjadi berat, saudara-saudara, mari datang kepada Yesus, karena ketika kita datang kepada Yesus, kita datang kepada pribadi yang tepat. Yesus selalu mengundang kepada kita, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudaraku yang Tuhan, inilah undangan Tuhan Yesus kepada kita. Dan ketika mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami," lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi perintah Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat 10 orang kusta tadi, ada satu perkataan yang keluar dari Yesus. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, dan firman adalah Allah, karena firman bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini, ada sesuatu yang kontradiktif. Mengapa saya katakan kontradiktif? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan seorang imam ini adalah satu jabatan yang seringkali mewakili umat di hadapan Tuhan. Jabatan yang berkaitan dengan pelayanan di bait suci, di bait Allah, bisa jadi di sinagog. Dan pelayanan imam adalah pelayanan yang kudus, pelayanan yang suci, dan pelayanan yang tidak ada cacat. Nah, sementara orang-orang yang kena kusta itu dianggap sebagai orang yang kena kutuk atau sedang kena hukuman, dan bahkan dianggap najis dan kotor. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali kalau kita lihat di dalam Alkitab, seringkali perintah-perintah Tuhan mungkin kita tidak bisa menerimanya secara akal. Dan ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, kemudian dioleskan di mata orang itu dan disuruh membasuh di kolam. Dan masih banyak hal yang lain lagi. Tetapi ketika kita melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, hasilnya luar biasa. Ini satu anugerah yang luar biasa, saudara. Nah, karena Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," perintah ini bagi 10 orang kusta tadi tidak menjadi persoalan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka begitu mendengar kata-kata Tuhan Yesus Kristus, mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tidak mendiskusikan, tidak mempersoalkan apa yang menjadi kata-kata Tuhan Yesus, mereka melakukan dan mengerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini satu pelajaran yang sangat indah dan luar biasa bagi kita. Mari kita juga belajar apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, agar kita tidak meragukannya lagi. Artinya, saudara-saudara,
setiap kali kita membaca firman, merenungkan firman dan mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita tidak meragukannya lagi, kita harus melakukan. Just do it. Lakukan kebenaran, kerjakan perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan dan kerjakan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dari semua perbuatan 10 orang tadi, dari sebuah tindakan. Jadi mereka bertindak, dan tindakan itu perlu gerakan dan perlu langkah. Dan inilah langkah iman. Mereka langsung melakukan, mereka langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan hal ini, mereka sedang berjalan menuju ke tempat di mana imam-imam itu pelayanan, belum sampai kepada tujuan, mereka sudah menjadi tahir. Ketika mereka berjalan melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Marilah dalam situasi-situasi kondisi seperti saat ini, kita tetap melangkah dengan iman. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita hari ini. Meskipun banyak kabar yang mungkin tidak menyenangkan berkaitan dengan COVID-19, tapi mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang kusta itu kini semuanya menjadi tahir, menjadi sembuh. Belum sampai kepada imam-imam, kuasa Allah telah menyembuhkan mereka, dan dengan kuasa Allah kini mereka telah bebas dari penyakit kusta. Nah, dengan tahirnya mereka dari penyakit kusta, itu artinya mereka telah bebas dan bersih dari semua penyakit, dan sekarang mereka mengalami yang namanya kebebasan. Mereka mengalami yang namanya kemerdekaan. Karena dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat, mereka bisa melakukan pekerjaan apa saja. Mereka bisa bertemu, mereka bisa kembali bersama-sama dengan keluarganya, dan bahkan bersama-sama masyarakat umum dalam satu aktivitas. Ini tentunya menjadi kabar gembira, menjadi sukacita bagi 10 orang kusta ini yang telah disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau kita perhatikan pada ayat 15 hingga ayat yang ke-19, dikatakan di sana, saudara-saudara, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 10 orang bertemu dengan Yesus. 10 orang sepakat. 10 orang kompak berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan ketika Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, mereka sepakat pergi bersama-sama. Tetapi sesuatu yang kontradiktif kembali terjadi. 10 orang pergi, 10 orang mengalami mujizat, tetapi hanya 1 yang kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan orang yang kembali kepada Tuhan Yesus ini, dia sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Bisa jadi ini dia menyanyi dengan bersukacita. Bisa jadi dia berteriak-teriak saking girangnya dengan suara yang begitu nyaring. Hal ini juga tercatat di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan khusus pada ayat yang ke-8,
kita bisa lihat respon orang yang lumpuh ini yang dia disembuhkan oleh kuasa Tuhan, yang disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, ini bisa kita bayangkan. Berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes, berlari-lari kian kemari, bahkan melompat-lompat dan memuji Allah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan, satu orang ini kembali memuji Tuhan karena merasa telah dimerdekakan. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat dalam film-film kemerdekaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, ada satu sorakan, ada satu pekikan yang begitu luar biasa. Setelah Indonesia menyatakan diri melalui Bapak Presiden pertama Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno-Hatta, menyatakan memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ketika rakyat Indonesia mendengar semuanya itu, mereka bersorak-sorak, mereka berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Dan bahkan ada lagu-lagu yang dikumandangkan. Dan kalau kita nyanyikan lagu itu, ini menjadi sesuatu yang sukacita yang luar biasa. Lagu sorak-sorak bergembira, sorak-sorak bergembira, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, merdeka. Sesuatu yang luar biasa. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang itu yang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ia mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Pentingnya dalam kehidupan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Perlunya jika kita terus mengucap syukur bagi bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai, yang terus mendapatkan pimpinan, penyertaan Tuhan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan untuk Indonesia hingga hari ini selama 75 tahun. Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Sebagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang kembali itu dicatat oleh Lukas adalah seorang Samaria. Mengapa ditulis kata Samaria? Satu Samaria itu artinya yang 9 yang lain bukan Samaria. Kalau kita berbicara tentang Samaria dan Yahudi, saudara-saudara, memang ada latar belakangnya sendiri dan ini sangat panjang. Lalu kata Yesus, saudara-saudara, Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Jadi Yesus berkata, bukankah tadi yang datang kepadaku, yang berseru kepadaku ada 10 orang? Bahkan ketika mereka pergi juga ada 10 orang. Dan semuanya telah menjadi tahir. Jadi 10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir. Itu pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama. Dan pertanyaan Yesus yang kedua, di manakah yang 9 orang tadi? 9-nya kemana? Kalau yang satu jelas kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongan, berkat Tuhan, mujizat yang sudah Tuhan nyatakan kepada orang itu. Tetapi yang ke-9 di mana?
Kemudian pertanyaan yang ketiga, saudara-saudara, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bagi orang Yahudi, Samaria dianggap orang asing karena tidak lagi murni dalam pengajaran dan bahkan dalam keturunan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga pertanyaan Tuhan Yesus ini, sebenarnya saudara-saudara, ini sungguh menggambarkan keprihatinan. Mereka sudah ditolong, mereka sudah ditahirkan, tetapi bagaimana kelakuan mereka setelah mereka ditahirkan? Sekarang bagaimana kita harus hidup setelah kita dimerdekakan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, janji itu yang sudah kita miliki, yang sudah menjadi harta kita. Bagaimana sekarang tanggung jawab hidup kita setelah kita dimerdekakan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan setelah Tuhan memerdekakan kita? Ini sangat penting dan ini tantangan bagi kita untuk terus menyatakan kepada Tuhan bagaimana kita bisa berbuah dalam hidup kita dan memuliakan Allah. Nah, saudara yang Tuhan, ayat yang terakhir yang hendak saya bacakan kepada kita pada kesempatan ini di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 19b hingga ayat yang ke-20. Setelah kita dimerdekakan oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 2 19b sampai 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam pengalaman hidupnya, Rasul Paulus yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, tetapi aku hidup. Ketika aku hidup sekarang, yang aku hidupi ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, berarti aku, yaitu Paulus, dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Nah, tentunya kehidupan semacam ini harus menjadi standar kehidupan kita sebagai orang benar, sebagai seorang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Jadi Yesus yang ada di dalam aku, sehingga hidupku, aku ini masih hidup. Tetapi hidupku yang di dalam daging ini bukan lagi aku secara daging, tetapi hidupku dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa maksud Tuhan sehingga kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini? Ini menjadi pertanyaan dan perlu kita mencari jawabannya. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku pada hari ini? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti satu orang ini yang telah disembuhkan, kembali kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Yesus, mengucap syukur, memuji Allah, memuliakan Allah. Ketika kita sadar bahwa hidupku telah ditebus oleh darah yang kudus, mari kita tetap memuliakan Allah.
hidupku, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman dan menjadi berkat untuk kita, bagaimana kita harus hidup ketika Tuhan telah memerdekakan kita, telah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Tetap memuji Tuhan, tetap muliakan Allah dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, karena kembali kami boleh mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ketika ada orang-orang yang punya masalah dan mereka datang kepada Kristus, dan ketika mereka mendengar suara Yesus, Yesus memerintahkan, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Mereka pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan mujizat terjadi ketika ada langkah iman. Sebelum sampai kepada para imam, mereka sudah menjadi tahir di tengah jalan. Tetapi ketika mereka semua telah sembuh, ketika 10 orang itu telah tahir, hanya satu saja yang kembali kepada Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi setiap kami, ya Tuhan, umat-Mu, khususnya GKN Gunung Karmel, dimanapun kami berada, untuk kami peka terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami yang kami hidupi ini sesungguhnya bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dan biarlah hidup kami senantiasa dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Makasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran ini dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan hidup di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita menaikkan syukur atas keselamatan besar yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan pujian ini, dengan apakan kubalas, kita ungkapkan rasa syukur kita, menghargai setiap perbuatan besar Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya.
selamanya. Selamanya. Untuk doa berkat saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan bahwa hari ini kita telah menikmati ibadah kita bersama-sama, dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang ibadah ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami naikkan segala pujian dan syukur kami ke hadirat Tuhan. Di akhir ibadah hari ini, kami terus naikkan pujian dan syukur kami ke hadirat-Mu atas segala pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang bergumul dan sedang menghadapi masalah yang sangat serius, yaitu virus COVID-19. Berkati pemerintah dan berkati jajarannya ketika mereka sedang menghadapi dan mengatasi masalah COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Tiba saatnya kami akan berpisah, biarlah kiranya pertolongan dan pimpinan Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Dalam seluruh tugas dan kegiatan kami sepanjang pekan ke depan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.